Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi menjelang siang ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali kajian kita membahas syarah Al-Qawaidil Arba', penjelasan 4 kaidah di dalam memahami tauhid ya. Dan kita insyaallah udah masuk di kaidah yang kedua, namun izinkan saya sedikit mereview atau murajaah ya, karena ilmu biasanya apabila tidak dimurajaah apalagi ini kajian kita membahas kutayib ini kajian bulanan. Sehingga kita murajaah sedikit-sedikit ya dari materi-materi kita yang lalu. Ya, sebagaimana kita tahu, buku yang kita pelajari adalah buku karya dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya. Dan di buku ini ya kita akan mempelajari tentang 4 kaidah berkaitan dengan masalah tauhid dan syirik. Dan di pembahasan ini saya akan merujuk kepada buku dari Fadilatul Syekh Haytham ya Sarhan hafizahullah, karena risalah yang beliau susun ini adalah risalah yang bagus, yang mudah, simple karena dalam bentuk bagan atau diagram. Dan buku ini ya kurang lebihnya ada 3 bahasan utama. Ya kalau kita lihat kalau kita indeks ya itu ada 3 bahasan utama, dan ini penting sekali untuk diketahui bagi mereka yang ingin mempelajari sesuatu, apalagi membedah buku, memahami buku, maka ya baca daftar isinya, baca muqaddimahnya, karena kita akan mendapatkan gambaran apa sih yang akan dibahas. Kemudian dari muqaddimah kita juga akan dapat gambaran ya kenapa penulis menyusun buku tersebut, apa yang melatar belakanginya, bagaimana metodologi penulisannya. Jadi kita banyak akan mendapatkan manfaat. Ya, kita akan banyak mendapatkan manfaat darinya. Ya, termasuk di risalah yang ringkas ini, yaitu dibahas yang pertama al-muqaddimah. Ini sudah kita bahas ya di pertemuan yang awal. Juga diterangkan tentang unwanus sa'adah. Ya, unwanus sa'adah. Yaitu tanda-tanda kebahagiaan. Itu diterangkan di dalam muqaddimah. Ya, jadi di situ ada unwanus sa'adah. Ya. Nah, apa sih unwanus sa'adah yang dimaksudkan di dalam di dalam muqaddimah ya dari buku ini ya. Ya. Nah, jadi tanda kebaikan seseorang ya sebagaimana yang disebutkan oleh penulis, yaitu ya manakala seseorang dia mendapatkan nikmat atau kebahagiaan, dia bersyukur. Ya. Jadi ketika diberi, dia bersyukur. Kemudian ketika dia diuji, diberikan ujian oleh Allah, dia bersabar. dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika dia jatuh kepada kesalahan, maka segera dia memohon ampun kepada Allah. Karena siapa sih di antara kita yang nggak berdosa? Itu 3 unwanus sa'adah, 3 tanda kebahagiaan. Jadi kalau antum pengen bahagia, di antara tandanya hal ini. Ketika antum mendapatkan nikmat, segera bersyukur kepada Allah. Ya, dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan.
bahwasanya itu berasal dari Allah. Dan jika antum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah. Ya, maka bersabar. Dan juga sudah diterangkan di pertemuan kita yang lalu, manusia ketika menghadapi ujian itu ada 4 golongan. Ada 4 macam manusia. Yaitu ketika dia mendapatkan ujian, dia marah, ya. Dia nggak terima. Ini manusia yang paling buruk, yang paling jelek, ya. Dia seakan-akan merasakan dirinya nggak berhak mendapatkan ujian, dan dia seakan-akan mengatakan Allah itu zalim. Waliyadzubillah. Allah tidak adil kepadanya. Dan ini adalah orang-orang yang sangat merugi. Yang kedua adalah orang-orang yang bersabar, dan ini hukumnya wajib. Bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tingkatan yang ketiga adalah dia ridha dengannya. Karena dia yakin apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa ujian, ya, itu semua tidak lepas dari ketentuan Allah yang Maha Adil. Dan pasti mengandung kebaikan, sehingga dia ridha dengan ujian tersebut. Kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Ketika mendapatkan ujian juga dia bersyukur kepada Allah. Ya, alhamdulillahi ala kulli hal. Kepada Allah atas segala keadaan. Ya. Tingkatan orang-orang yang ketika dia diuji, dia bersyukur. Kemudian yang ketiga, unwan sa'adah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita makhluk yang enggak lepas dari dosa dan salah, ya, maka afwan ya, mic-nya ada itu ya, kresek-kresek ya. Iya, Ustadz. Oke. Kalau nggak sekarang, apa juga masih kresek-kresek? Udah jelas, alhamdulillah. Ini kayaknya mungkin ditaruh di mana? Di pekerah baju, mungkin ke gesrek-gesrek. Mudah-mudahan udah nggak kresek-kresek lagi ya. Udah jelas, Ustadz, alhamdulillah. Udah ya, baik. Jadi yang ketiga adalah ketika kita bersalah, kita jatuh kepada dosa, maka kita pun segera bertaubat, memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Nah, maka inilah tanda-tanda kebahagiaan. Dan ini sudah kita bahas. Dan ini dibahas di dalam bab muqaddimah. Nah, kemudian sebelum masuk ke kaidah-kaidah, ini juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu diterangkan tentang ahammiyatu dirasatu tauhidi. Ya, urgensi mempelajari tauhid. Ya, urgensi mempelajari tauhid. Nah, jadi kenapa sih kita mempelajari tauhid, ya? Untuk apa kita belajar tentang masalah tauhid ini? Nah, ini semua juga sudah kita bahas ya, dan juga di dalam kajian kita sebelumnya, salah satu usul juga sudah kita bahas. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kitab Al-Qawaidul Arba ini itu ringkas, tapi isinya itu Masya Allah. Banyak sekali faidah-faidah pelajaran-pelajaran. Karena intisari dari ilmu, terutama berkaitan dengan akidah dan tauhid, itu banyak terkandung di dalam risalah ini. Ya. Karena dengan mempelajari ini, kita mungkin secara ya spontan tahulah kenapa sih kita diciptakan. Namun manakala kita menelaah dan kita berusaha untuk berkontemplasi, apalagi dengan menelaah ya buku-buku, diantaranya buku Al-Qawaidul Arba, kita akan semakin kuat nih pemahaman kita berkaitan dengan tujuan kita diciptakan. Apa sih tujuan kita diciptakan? Dan juga bagaimana para nabi, terutama Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu yang dipuji oleh Allah sebagai nabi yang membawa ajaran Hanifiyah. Ya. Nah, kemudian juga kita belajar tentang tauhid itu yang bisa membatalkannya adalah kesyirikan. Ya. Karenanya syarat tauhid adalah apa? Afwan. Dia syaratnya ibadah
adalah harus mentauhidkan Allah. Jadi kalau tidak mentauhidkan Allah, artinya seseorang melakukan kesyirikan, ibadahnya nggak sah, ibadahnya batal. Sebagaimana sholat, syarat sahnya adalah toharoh, bersuci. Apabila nggak bersuci, maka batal. Ya, juga jika seseorang itu dia hadas, ya, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Ketika dia berhadas, maka harus disucikan dulu dengan cara toharoh. Nah, lalu kemudian Al-Qaidul Arba yang sudah kita bahas adalah kaidah yang pertama. Ya, kaidah yang pertama. Nah, di 4 kaidah ini apa sih yang akan kita pelajari? Yang kita pelajari, ya, kaidah pertama yang udah kita bahas adalah ternyata kaum musyrikin mereka sudah mengakui tentang rububiyah Allah. Allah sebagai pencipta, penguasa, pemilik, ya, penghidup dan apa yang menghidupkan dan yang mematikan dan seterusnya. Ternyata ini sudah diakui oleh orang-orang musyrikin, tapi mereka tidak serta-merta dikatakan ya muslim hanya karena mengakui Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki. Bahkan mereka tetap menjadi musyrik yang perangi oleh Rasulullah. Jadi tauhid rububiyah itu tidak cukup menjadikan seseorang muslim. Artinya dia harus menunjukkan konsekuensi daripada pengakuan dia atas ketuhanan Allah. Allah sebagai Rabb dan penciptanya. Itu dengan cara apa? Ibadah. Mengibadahi Allah semata. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, di kaidah yang keduanya akan kita bahas, ya, bahwasanya orang-orang musyrikin, ya, mereka itu menjadikan sesembahan mereka itu sebagai syafi'an, pemberi syafaat, dan juga sebagai wasilah yang menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah dalam rangka supaya mereka bisa dekat dengan Allah. Itulah hakikat kesyirikan orang-orang musyrikin Arab. Nanti kita bahas nih. Nah, kemudian nanti yang kaidah ketiga, kita juga akan mempelajari tentang adanya jenis atau model kesyirikan. Di zaman Nabi SAW itu begitu banyaknya. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah batu, jin, matahari. Ya, jadi bukan cuma satu kesyirikan itu. Meskipun semua bentuk kesyirikan itu adalah dikatakan agama yang satu, agama kesyirikan. Ya, dan kesyirikan itu bukan hanya menyembah patung saja atau menyembah berhala saja, tidak. Tapi ketika seseorang menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah wali, menyembah ya orang-orang yang disolehkan atau orang-orang yang dianggap soleh, orang-orang yang dikeramatkan, maka itu termasuk kesyirikan. Itu nanti kita bahas di kaidah ketiga. Nah, baru di kaidah terakhir, kaidah keempat, ya, Syekh menerangkan bahwa ternyata sebagian dari orang-orang musyrikin di zaman ini lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang musyrikin di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu nanti diterangkan. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin Arab dahulu, mereka itu ketika dalam kondisi ketakutan, kondisi genting, mereka meminta hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Tapi ketika Allah selamatkan mereka dan mereka kembali ya ke daratan ya, setelah sebelumnya mereka berada di atas laut, diombang-ambingkan, mereka ketakutan, mereka memohon hanya kepada Allah. Lalu kemudian ketika Allah selamatkan mereka, tiba-tiba mereka menjadi musyrik kembali, menyeru-nyeru selain Allah lagi. Itu orang-orang Arab di zaman dahulu. Tapi di zaman sekarang, ya, ketika seseorang itu dalam kondisi susah, kondisi genting, mereka tetap beristighotsah, meminta tolong kepada selain Allah. Mereka meminta-minta kepada selain Allah. Ya Husain madad madad, ya Hasan madad madad, ya Ali madad madad, itu kata mereka. Mereka meminta kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka meminta kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Meminta kepada Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Atau kepada selainnya. Ya, madad madad artinya tolonglah kami, tolonglah kami. Meminta tolong beristighotsah kepada selain Allah. Atau Syekh fulan, madad Syekh fulan, ya. Inna tolonglah kami dan semisalnya. Apalagi di dalam kondisi genting.
Nah, model-model kesyirikan di zaman ini itu ternyata lebih parah, ya. Nah, ini apa namanya? Bahasan yang sudah kita baca ya sebenarnya. Nah, ya, sekarang kita lanjutkan di kaidah yang kedua ya. Di kaidah kedua, nah ini dia. Nah, ini yang di bagian kiri kotak itu matan. Matan itu berarti isinya, konten. Konten dari apa? Dari apa namanya? Tulisan. Tulisannya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sementara yang di bagian kanannya ini itu adalah syarah, penjelasan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Haitham Jamil Sarhan hafizahullahu taala. Ya, dan Syekh Haitham ya beberapa waktu lalu beliau sempat datang ke tanah air ya. Nah, beliau juga pengajar di Masjid Nabawi. Dan beliau juga maksudnya di antara ulama yang sangat produktif ya, menulis risalah atau buku-buku dengan metodologi yang sangat baik ya. Karena beliau ketika menulis buku dan juga termasuk di dalam mensyarah, itu beliau mempergunakan metode semacam dengan ala diagram-diagram ya, atau bagan-bagan seperti yang kita pelajari ini. Ya, bahkan juga semisal mind mapping ya. Dan ini juga yang seringkali digunakan oleh guru kita ya, Al-Ustadz Firanda Andirja hafizahullah taala, ketika beliau membahas sesuatu ya dari bahasan kajian ya, beliau biasa menulis di papan dan itu dalam bentuk juga diagram biasanya, dalam bentuk tabel ya atau skema-skema. Dan ini metode belajar yang sangat baik ya, karena kita bisa mempelajari sesuatu secara urut, runut, dan sistematis. Nah, baik, kita lanjutkan. Al-qaidatu tsaniyatu. Ya, qala al-muallifu rahimahullah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata di dalam kaidah yang kedua, annahum, ya, bahwasanya mereka, siapa mereka ini? Tentunya orang-orang musyrikin. Ya, orang-orang musyrik. Annahum, bahwasanya mereka orang-orang musyrik, yaqulun, mereka berkata, ya, mereka mengklaim ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ati. Kata mereka, ma da'awnahum, kami enggak memohon, meminta, berdoa kepada mereka, itu kepada berhala-berhala tadi ya. Wa tawajjahna ilaihim, ya, dan kami juga tidak bertawajjuh, menghadap kepada mereka ya ketika ibadah dan lain sebagainya, illa li talabil qurbati wasyafa'ati, melainkan untuk apa? Melainkan untuk apa namanya? Mencari al-qurbah, kedekatan kepada Allah, wasyafa'ah, dan mencari syafaat, meminta syafaat. Jadi orang-orang musyrikin mereka mengatakan, kami ya tidak meminta kepada mereka, enggak doa kepada apa, kepada orang-orang mati atau orang-orang meninggal atau orang-orang saleh atau nabi-nabi atau malaikat-malaikat atau yang selainnya ya, atau mungkin batu-batu atau pohon-pohon atau berhala-berhala. Mereka mengatakan kami enggak meminta, berdoa kepada mereka, dan kami juga tidak bertawajjuh, tidaklah ya apa namanya menghadap mereka ketika ibadah ya. Illa li talabil qurbati wasyafa'ah, melainkan hanya untuk mendekatkan diri dan mencari syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah semata, tidak. Tapi ini adalah apa? Perkataan yang telah dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Perkataan orang musyrikin, argumentasi mereka yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, sebagaimana disebutkan di sini, fa dalilul qurbah, adapun dalil mereka mencari kedekatan al-qurbah supaya dekat kepada Allah, qauluhu ta'ala, adalah firman-Nya Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfah. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffaru. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu, dan mereka orang-orang yang menjadikan min dunihi, ya, dan mereka orang-orang yang menjadikan selainnya, ya, auliya'ah, pelindung-pelindung. Artinya mereka orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung-pelindung, sebagai wali-wali, sebagai sesembahan-sesembahan. Mereka mengatakan, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, kami tidak mengibadahi mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya untuk mendekatkan diri kami, liyuqarribuna, supaya diri kami itu bisa dekat ilallah, kepada Allah, zulfah, dengan sedekat-dekatnya. Ini Allah yang mengatakan ini. Mereka orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai pelindung-pelindung, yang mereka pinta, yang mereka berdoa kepadanya, mereka mengatakan, kami nggak menyembah mereka kok. Ya, sama seperti sebagian orang-orang saat ini, ketika diingatkan, ya, untuk jangan menyekutukan Allah, jangan meminta-minta kepada orang mati, jangan, ya, kalian itu berdoa kepada para penghuni kubur dan seterusnya. Mereka mengatakan, kami nggak doa kepada mereka, kami nggak menyembah mereka, tapi kami itu hanya menjadikan mereka sebagai wasilah supaya mereka menyampaikan permintaan kami kepada Allah. Karena kami ini siapa? Kami ini orang yang penuh dengan dosa, kami ini orang yang penuh dengan kesalahan, kami ini orang yang banyak dosanya. Gak layak bagi kami langsung meminta kepada Allah. Gak sopan bagi kami langsung meminta kepada Allah. Karena itu makanya kami meminta atau menjadikan, ya, mereka, agar mereka itu menyampaikan permohonan kami kepada Allah. Mereka pun mempergunakan kias. Kayak misalnya nih ya, ente mau minta tolong ke Pak Presiden. Gak mungkin ente diterima. Siapa ente? Ya, orang gak dikenal. Bahkan ada yang mengatakan mereka, ya, ente itu orang Bambung. Orang bahasa Bambung ini bahasa Jawa, ya, artinya gembel, artinya. Kamu ini orang gembel, kamu gak bakal bisa menemui Pak Presiden. Nah, oleh karena itu makanya kita minta tolongnya ke siapa? Ke Pak Yai yang dekat sama Pak Presiden. Pak Yai, tolong sampaikan ke Pak Presiden, kami ini dalam kondisi begini dan begitu. Tolong sampaikan ya Pak Yai. Kalau Pak Yai yang ngomong, didengarkan sama Pak Presiden. So, bayangkan nih, Allah diibaratkan sama dengan presiden. Allah diibaratkan sama dengan makhluk. Ya, Allah diibaratkan sama dengan manusia. Dan mereka mengatakan ini adab kepada Allah. Padahal sejatinya ini adalah perbuatan yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan bahkan, ya, mereka menganggap bahwasanya Allah itu sama seperti sifatnya manusia. Ya, yang nggak mau menerima orang-orang gembel misalnya, ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempedulikan siapa di antara manusia, nggak melihat kedudukannya, nggak melihat hartanya, nggak melihat rupanya. Siapa saja dari mereka yang mau inabah kembali kepada Allah, ya ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan, aku akan berikan. Ya. Nah, sementara mereka yang dijadikan sebagai wasilah belum tentu selamat. Apa jaminannya? Dari mana kita bisa tahu mereka selamat? Yang ada kita mungkin berharap, kita memohon kepada Allah semoga mereka termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Tapi kita nggak bisa memastikan. Hatta yang bisa kita pastikan seperti Rasulullah SAW ataupun seperti
Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan yang semisal yang sudah dijamin masuk surga. Ya, tetap kita nggak boleh meminta-minta kepada mereka. Karena mereka nggak memiliki kemampuan itu. Tapi lucunya, anehnya mereka mengatakan, ma na'buduhum, kami nggak menyembah mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya kami bisa didekatkan oleh mereka dengan Allah, dengan sedekat-dekatnya. Supaya kami itu bisa dekat dengan Allah. Maka kami jadikan mereka sebagai perantara. Ya, agar kami bisa dekat. Ya. Nas'alullah as-salam al-afiyah. Nah. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun." Ya. Sesungguhnya Allah yang akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffara. Ya. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffaru. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang suka berdusta, lagi sangat ingkar kufur, ya, kafaru. Ya, Allah nggak akan berikan hidayah. Nah, di sini penulis berkata, yaitu maksud saya Asy'ari, yaitu pensyarah, yaitu Syekh Haytham Jamil Sarhan, hafizahullahu ta'ala, beliau berkata, yahtaju ahlu syirki wal kufri. Ya, ini kita lihat di bagian kanan ini ya. Yahtaju ya ahlu syirki wal kufri bi annahum lam yad'u ma'budatihim al-batilah wa lam yatawajjahu ilaiha illa li talabil qurbati wasyafa'ati wa qad istahaqqu bidzalika ay yukaffiruhumun nabiy sallallahu alaihi wasallam biqitalihim. Kata Syekh Haytham Jamil Sarhan hafizahullah, ya, ahlu syirik, orang-orang musyrik, wal kufur, dan orang-orang kafir, ya, yahtaju, mereka berargumentasi, mereka berdalih, bukan berdalil nih ya, berhujjah, bi annahum lam yad'u ma'budatihim, bahwasanya mereka tidaklah menyembah, berdoa, meminta kepada ma'budat, ya, sesembahan-sesembahan mereka, al-batilah, yang batil, walam yatawajjahu ilaiha, dan mereka juga tidak, ya, menghadap kepada sesembahan-sesembahan tersebut, illa li talabil qurbati wasyafa'ah, melainkan untuk mencari kedekatan dan syafaat, agar supaya bisa dekat dan mendapatkan syafaat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa qad istahaqqu dzalika, maka sungguh, ya, layak kiranya an yukaffiruhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap mengkafirkan mereka biqitalihim, dan juga dengan cara memerangi mereka. Ya, meskipun itu adalah satu marga dengan Nabi, sama-sama dari bangsa Quraisy, sama-sama dari Bani Hashim misalnya, ya, sama-sama dari keturunan Abdul Muthalib, paman-pamannya Nabi. Ya, meskipun mereka memiliki kedekatan dengan Nabi secara nasab, tapi apabila mereka menentang dakwah Rasulullah, mereka tidak mau mentauhidkan Allah, meskipun mereka meyakini Allah pencipta mereka, pemberi rizki mereka, menghidupkan, mematikan mereka, tapi mereka tidak mengesahkan Allah, tidak menunggalkan Allah, mentauhidkan Allah, malah mereka meminta-minta kepada selain Allah, meskipun mereka mengklaim mereka itu tidak menyembah mereka, kecuali cuman supaya bisa dekat dengan Allah, mendapatkan syafaat dari Allah, ya, maka mereka tetap kafir, musyrik, ya, mereka tetap kafir dan musyrik. Nah, kemudian kita baca lagi, ya, wa dalilus syafa'ah, ya, dan dalilnya syafaat, ya,
Yaitu mereka menjadikan orang-orang yang mereka sembah itu sebagai syafaat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah." Ya. Di surat Yunus ini. Wa ya'buduna, dan mereka beribadah menyembah min dunillah, kepada selain Allah, ma la yadhurruhum, yang tidak mampu memberikan kemadaratan, mencederai atau mencelakakan mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak pula mampu memberikan kemanfaatan atau manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, nah, malah mereka mengatakan, haula'i syufa'auna 'indallah, mereka itu hanyalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Artinya ketika kami menyembah mereka, ya, kami memohon pertolongan kepada mereka, kami meminta manfaat kepada mereka, ya, itu sebenarnya kami meyakini mereka adalah syufa'auna, yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi mereka meyakini itu sebagai pemberi syafaat. Ya. Tapi tetap mereka ini adalah orang-orang musyrik, ya. Kemudian kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wasyafa'atu syafa'atani. Syafaat itu ada dua macam. Ada dua jenis syafaat. Pertama, syafa'atun manfiyatun. Syafa'atun manfiyatun. Yaitu syafaat yang manfiyah. Manfiyah itu artinya yang tertolak. Ya. Syafaat yang tertolak, ya. Syafaat yang dinafikan. Syafaat yang ditolak. Artinya ini syafaat yang enggak benar, yang harus kita tolak, ya. Yang kedua, syafa'atun muthbatatun. Ya. Yang kedua adalah syafa'atun, ya, muthbatatun. Syafaat muthbatah. Syafaat yang ditetapkan. Ya, yang diisbat. Jadi syafaat yang benar, yang ditetapkan adanya. Nah, kata Syekh Haitham Jamil Sarhan hafizahullahu taala, apa? Wasyafa'atu lughatan, kata syafaat secara bahasa, etimologi, ya, itu dari kata min adh-dhammi wa ja'lil wahidi itsnaini. Ya, itu dari kata bermakna adh-dhamm, ya. Jadi adh-dhammi itu artinya melengkapi, menggenggam, ya, atau menggenapkan. Atau wa ja'lil wahidi itsnaini, atau menjadikan satu itu menjadi dua. Ya. Menggenapkan yang satu itu menjadi dua. Itu namanya syafa'ah secara bahasa. Adapun secara syar'an, makna secara syar'an, secara syariat, ya, secara terminologi syariat, adalah at-tawassutu lil ghairi fi jalbi naf'in aw daf'i dharrin. Ya, at-tawassutu yaitu menjadikan adanya wasithah, penengah, perantara, lil ghairi, dengan selainnya, fi jalbi naf'in aw daf'i dharrin, dalam rangka untuk memperoleh manfaat atau menolak madarat, ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan syafaat. Baik. Sekarang kita baca di sini, ya. Kata Syekh, beliau menerangkan ada beberapa macam syafaat, ya. Aqsamu syafa'ati. Aqsamu syafa'ati. Jenis-jenis syafaat, ya. Macam-macam syafaat. Nah. Baik. Yang pertama, ya, adalah syafa'atu muthbatah. Syafaat yang ditetapkan, yang diisbatkan. Ya. Yaitu syafaat yang ditetapkan, dan ini benar. Dikatakan hiyallati
Tatallaba min Allah. Ya. Syafaat ini adalah syafaat yang tutallabu min Allah, ya. Yang dituntut atau yang diminta dari Allah. Syafaat yang dipinta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yustaratu fiha, dan dipersyaratkan di dalam syafaat ini yang pertama adalah idzunullahi bisyafa'ah. Harus ada izin Allah. Allah mengizinkan dengan syafaat tersebut. Kalau Allah tidak mengizinkan, enggak akan bisa syafaat itu diperoleh. Harus dengan izin. Idzunullahi bisyafa'ah. Izin Allah dengan syafaat. Yang kedua, waridahu anisyafi'. Waridahu anisyafi'. Dan ridha Allah dengan asy-syafi', sang pemberi syafaat. Allah ridha dengan yang memberikan syafaat. Ya. Jadi kalau Allah nggak ridha dengan yang memberikan syafaat, maka nggak akan mungkin syafaat itu bisa terrealisasikan. Ya. Misalnya syafaat yang dimiliki Rasulullah, karena Allah ridha dengan Rasulullah. Syafaat yang dimiliki oleh anak-anak yang meninggal dunia sebelum baliknya. Atau syafaat yang dimiliki oleh para syuhada, orang-orang yang meninggal di jalan Allah. Atau yang semisalnya, itu karena Allah ridho dengan mereka. Karenanya apabila syafaat itu diklaim, dimiliki oleh misalnya orang-orang ahli maksiat, atau orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka nggak mungkin. Karena tidak ada ridho dari Allah kepada asy-syafi', sang pemberi syafaat tadi. Makanya harus ar-ridho atau ridho Allah anisyafi', ridhonya Allah kepada sang pemberi syafaat. Itu yang kedua, syarat kedua. Syarat ketiga adalah wa ridhahu anil musyaffa' atau anil masyfu'. Ya. Ridha Allah anil masyfu' atau al musyaffa'. Ridha Allah kepada yang diberikan syafaat, yang menerima syafaat. Allah juga ridha. Nggak mungkin misalnya ada orang, ya, dia mengharapkan syafaat sementara dia orang yang mensekutukan Allah, menyekutukan Allah. Orang yang banyak melakukan kemaksiatan, orang yang banyak menentang Allah. Berarti dia nggak layak. Kenapa? Karena Allah tidak ridha dengannya. Allah tidak ridha dengan dirinya. Makanya ridha Allah kepada sang penerima syafaat atau al-masyfu' atau al-musyaffa'. Ya, jadi syafaat ya mutsbata, ya, itu ada 3 syarat. Apa syaratnya? Pertama, izin Allah. Ya, Allah mengizinkan dengan syafaat tersebut. Yang kedua, ridha Allah kepada sang pemberi syafaat. Yang ketiga, ridha Allah kepada yang diberikan syafaat. Itu 3 syaratnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah syafaat fima yaqdiru alaihi al-makhluk. Ya. Syafaat yang makhluk memiliki kemampuan dengannya untuk memberikan syafaat. Artinya ini kita bicara syafaat di dunia, ya. Karena ada manusia bisa memberikan syafaat, ya. Ya. Boleh seseorang itu meminta syafaat. Jadi gini yang perlu kita pahami, syafaat maksudnya di dunia itu adalah semacam pertolongan, ya. Bantuan. Itu seringkali kita sebutkan dengan syafaat, ya. Baik itu bantuan secara fisik ataupun secara lisan, ataupun secara kitabah, tulisan, rekomendasi misalnya, ya. Itu juga bagian dari syafaat. Nah, dikatakan tasihhu, ya, dibenarkan bi arba'ati syurut, dengan 4 syarat. Pertama, hadiran. Orang tersebut harus hadir. Orang yang memberikan syafaat itu harus hadir. Nggak boleh ghaib. Jadi nggak boleh tidak hadir. Artinya harus face to face, ya, berhadapan muka, atau mungkin bisa pakai handphone, ya, artinya ada komunikasi langsung, hadir dia untuk berinteraksi secara langsung, ya. Yang ketiga, hayyan, ya, hayyan, ya, artinya dia masih hidup nih, nggak boleh sudah meninggal. Kita misalnya lihat paman kita misalnya, kita ingin minta tolong kepada paman kita,
maka dia harus hadir. Kita harus ngomong, kita harus sampaikan secara tatap muka langsung atau misalnya pakai handphone. Jadi nggak boleh kita ngomong sendiri, kemudian paman kita masih hidup nih, dia mungkin ada di rumahnya, kemudian kita menyuruh-nyuruh, paman, tolong aku paman, aku lagi ada masalah paman. Itu jatuh kepada syirik. Kenapa? Karena pamannya nggak bisa mendengar dia. Kemudian dia minta tolong kepada pamannya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah qadiran. Mampu. Orang itu mampu untuk memberikan bantuan. Mampu untuk memberikan syafaat. Ya. Jadi kalau misalnya kita minta syafaat kepada orang yang nggak mampu, sia-sia. Ya. Jadinya sia-sia. Nggak berguna. Atau bisa jadi syirik apabila diyakini orang itu bisa melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu adalah kekhususannya Allah. Misalnya, kita minta syafaat nih, minta tolong. Orangnya hadir, orangnya hidup. Tapi ternyata kita meminta sesuatu yang dia nggak mampu. Misalnya, Om, ini kucingku mati Om, minta tolong apa hidupkan Om. Nggak mungkin dia bisa menghidupkan. Ya, itu adalah haknya Allah. Itu adalah kekhususan yang dimiliki Allah. Ya, atau misalnya kita minta ke dokter. Dok, ya, apa namanya? Sembuhkan dok ayahku misalnya ketika ayah kita sakit. Ya. Itu nggak boleh, yang bisa menyembuhkan Allah. Tapi kalau kita minta, dok, obati ayahku dok, itu baru bisa. Karena dokter hanya bisa mengobati, tidak bisa menyembuhkan. Kemudian yang keempat, sababan. Ya, itu sebagai sebab saja. Sebab, ya, sababan. Ya, jadi meyakini yang bisa memberikan syafaat tadi itu hanya sebagai sebab. Karena yang menentukan Allah, dia hanya sebagai perantara sebab saja. Sebab. Ya. Seperti misalnya dokter dikatakan dia sebab kesembuhan, sebab yang bisa memberikan kesembuhan. Itu benar. Orang tua kita misalnya ketika dikatakan ya orang tua itu adalah pintu surga, artinya dia sebab yang dapat menghantarkan kita ke surga, ke pintu surga. Artinya sebagai sebab. Ya. Misalnya suami itu adalah surgamu atau nerakamu, artinya suami adalah sebab seseorang dia bisa masuk ke surga atau masuk ke neraka. Artinya nggak bisa secara secara mutlak ya mereka itu memasukkan atau mereka memasukkan atau mengeluarkan dari surga ataupun dari neraka. Jadi hanya sebagai sebab. Makhluk ini hanya mampu ya menjalankan sebagai sebab saja. Ya. Misalnya seorang dai, ustadz, Masya Allah, ya si fulan ini dulunya ini rusak ya akidahnya, manhajnya, tapi ketika ketemu sama Ustadz fulan dia mendapatkan hidayah. Pertanyaannya, siapa yang memberikan hidayah? Allah. Tapi melalui sebab si ustadz tadi. Ustadz tadi adalah sebab datangnya hidayah. Boleh kita katakan ustadz itu memberikan hidayah bayan wa irsyad, hidayah berupa penjelasan dan bimbingan. Itu boleh, karena itu yang dimiliki manusia. Tapi hidayah itu taufik, ya, hidayah dia mendapatkan taufik, ya, al-qabul, menerima, maka itu adalah miliknya Allah. Gak bisa siapapun memberikan hidayah seperti ini, hidayah taufik, hidayah qabul. Tapi kita cuma bisa memberikan hidayatul bayan wal irsyad, memberikan penjelasan dan bimbingan saja. Itu yang kita mampu, ya. Hidayatul bayan wal irsyad. Ya. Nah, tapi itu semua sebagai sebab. Nabi kita SAW, Allah berikan kepada beliau, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa kepada beliau hak untuk memberikan syafaat, yaitu diantaranya syafaatul uzmah, ya, syafaatul uzmah. Nah, tapi bukan artinya Nabi SAW itu memberikan syafaat dengan sendirinya, enggak. Allah yang memberikan izin itu syafaat, dan Allah ridho kepada Nabi, dan Allah ridho kepada yang diberikan syafaat. Dan Nabi sebagai sebab, sababan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah syafa'ah manfiyah. Syafa'ah yang tertolak, ditolak, dinafikan. Ya. Allati nafahallahu al-Quran. Yaitu syafaat yang
dinafikan atau ditolak oleh Al-Qur'anul Karim. Wa hiya allati tatlubu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Ya, yaitu syafaat ya allati tutlabu min ghairillah, yang diminta dari selain Allah, fima la yaqdiru alaihi, ya, yang mana dia tidak memiliki kemampuan atasnya illallah, ya, kecuali hanya Allah. Hukumnya adalah syirkun akbar, syirik akbar. Dan ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Dan ini termasuk syafa'ah manfiyah, syafaat yang tertolak. Contoh misalnya, seseorang datang ke makam, ke kuburan, orang soleh. Kemudian dia berdoa, meminta. Awalnya dia ucapkan Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kemudian dia bertahmid kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Kemudian dia meminta, ya Syekh Fulan Al-Fulani, wahai Syekh Fulan Al-Fulani, ya, aku meminta tolong kepadamu, ya, agar engkau membantuku, agar aku bisa mendapatkan ini dan itu, agar aku bisa selamat dari ini dan itu, agar aku bisa memperoleh ini dan itu. Ya, dia sampaikan kepada sang mayit tadi. Sementara kita tahu si mayit tadi itu sudah tidak hidup, meninggal dunia. Kemudian yang dipinta apalagi sesuatu yang tidak mampu dia berikan. Seandainya dia hidup, dia nggak mampu memberikannya. Ya, maka tentu saja ini adalah syirik. Ya. Dan ini juga suatu hal yang lucu ya. Jadi waktu itu ada gambar ya, dijadikan meme ya. Ini kalau nggak salah gambar di, saya nggak tahu apa, di Bangladesh atau di India atau di mana ya. Jadi ada sekumpulan orang, mereka mendatangi kuburan, makam yang sudah dihias dengan begitu, dengan sebegitunya ya, dari hiasan. Kemudian mereka itu bersujud-sujud dan mereka tampak mengangkat kedua tangan seperti berdoa. Nah, kemudian di captionnya itu tertulis, mereka mendatangi makam ya Habib Fulan dalam rangka untuk mencari kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Artinya itu tempat yang didatangi oleh orang-orang yang sakit, nggak sembuh-sembuh, mencari kesembuhan dengan mendatangi makam tersebut, mencari kesembuhan. Padahal di dalam sejarahnya si Syekh Fulan yang dimintai kesembuhan tadi, dia meninggal dunia karena sakit. Dia mati, meninggal dunia karena apa? Karena sakit. Artinya apa? Artinya apa? Artinya dia sendiri saja tidak bisa menyelamatkan dirinya dari penyakit. Lantas bagaimana dia dimintai pertolongan untuk menyembuhkan penyakit? Nah, yang jadi pertanyaan adalah, di mana akalnya manusia-manusia tersebut? Nah, inilah makanya apabila kesyirikan itu sudah masuk ke dalam jiwa seseorang, maka itu akan menghanguskan akalnya, menghilangkan akalnya. Dan kalau udah demikian, maka ya sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja. Engkau mau peringati dia, enggak engkau peringati dia, ya la yu'minun, mereka enggak akan beriman. Allah sudah tutup hati-hati mereka. Mereka sudah ya meletakkan diri mereka lebih hina daripada binatang. Kenapa? Kok dikatakan lebih hina? Karena binatang itu Allah enggak berikan akal. Sehingga ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi, ya memang mereka binatang, hewan. Ya. Tapi manusia ketika mereka itu melakukan perbuatan
yang nggak kalah dengan hewan, maka mereka lebih hina daripada hewan. Karena Allah berikan mereka asalnya akal. Ketika akal itu tidak mereka gunakan, maka tentunya mereka lebih rendah daripada hewan-hewan tersebut. Makanya Allah mengatakan balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat, ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi nggak digunakan untuk memahami, ya. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata nggak digunakan untuk melihat, ya. Lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, pendengaran, tapi nggak digunakan untuk mendengarkan, ya. Dan dikatakan bahwasanya mereka seperti, ya, kal an'am, seperti hewan-hewan ternak, balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak tersebut, ya. Nah, dan juga suatu hal yang sama, ya, itu juga saya pernah baca, ya, di sebuah wilayah di daerah Suriah, ya. Di situ ada sebuah pohon, dan di pohon itu di bawahnya dipercayai ada makam, ya, seorang wanita yang dianggap salihah. Ya, wanita yang dianggap salihah. Nah, tempat ini selalu didatangi oleh, ya, para jombloan, jomblowati. Mereka-mereka yang mengidamkan ingin memperoleh pasangan. Mereka datang ke sana. Mereka berkumpul di sana dengan bacaan tertentu, dengan pakaian yang khusus. Mereka meminta tolong kepada, ya, sang mayit tadi agar dimudahkan mendapatkan jodoh. Dan ternyata orang yang meninggal dunia itu meninggal dalam keadaan belum pernah menikah. Ya, belum pernah menikah. Ya, sementara dirinya saja belum dapat jodoh, bagaimana dia bisa, ya, membantu orang lain mendapatkan jodoh, apalagi dia sudah meninggal dunia. Waliyadzubillah. Belum lagi nih, ya, yang berkaitan dengan masalah jimat. Jimat-jimat yang ada. Ya, jimat penglaris, jimat penarik hati dan lain sebagainya. Ya, mereka mengatakan jimat ini cuma sebab, tapi tentunya adalah sebab yang tidak syar'i, sebab yang haram tentunya, ya. Sebab yang tidak dibenarkan. Nah, yang lucu adalah seperti banyak iklan, ya. Itu juga muncul kayak di e-commerce, ya, kayak Shopee atau Tokopedia, dijual jimat penglaris. Ya, dijamin dalam setahun akan kaya raya. Dijual murah, butuh uang. Bayangkan, yang ngejual aja butuh uang. Ya, tapi yang beli juga ada. Katanya jimat penglaris, jimat bisa membuat orang kaya, tapi dijual butuh uang. Ya, BU katanya gitu. Ya Allah. Ini ditaruh di mana akalnya gitu loh. Apalagi yang beli, akalnya lebih ditaruh di mana lagi gitu. Ya, wa nasallallahu salaman afiyah. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini diterangkan oleh Syekh, ya, Asy'ari, yaitu Syekh Haytham, berkaitan dengan syafa'ah musbatah. Syafaat yang ditetapkan, ya, itu ada dua macam. Ya, ada dua macam syafaat. Syafaat khassa dan syafaat amah. Syafaat yang khusus dan syafaat yang umum. Jadi syafaat yang musbatah, yang ditetapkan, yang dibenarkan, itu ada dua. Yaitu syafaat khassa dan amah. Syafaat khassa adalah khassatu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusyarikuhu fiha ahadun. Syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dimiliki Nabi, dan tidak ada seorang pun yang yang ya, jadi syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi SAW, dan tidak ada seorang pun yang sepadan dengan syafaat ini. Ya, artinya tidak ada yang berserikat dengan Nabi di dalam memberikan syafaat ini. Ya, jadi ini syafaat khusus untuk Nabi SAW. Syafaat ini itu kata penulis ada 3 macam. Syafaat yang dimiliki khusus oleh Nabi kita yang mulia
alaihi salatu wassalam itu ada 3 macam atau 3 jenis syafaat. Yang pertama adalah asy-syafa'atul uzma. Asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung. Ya, syafaat yang paling agung. Ya. Nah, dan ini nanti akan Allah berikan kepada ya muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Kemudian syafaat yang kedua adalah syafa'atu fi ammihi Abi Thalib an yukhaffafa anhu al-'adzab. Syafaat Nabi khusus untuk pamannya Abu Thalib di mana pamannya mendapatkan keringanan azab. Yang mendapatkan keringanan azab. Apa keringanannya? Yaitu diberikan semacam trompa atau sandal, tapi tetap meskipun digunakan itu otaknya mendidih. Ya, otaknya tetap mendidih saking panasnya. Tapi ini lebih ringan daripada yang lainnya. Yang ketiga adalah syafa'atuhu fi fathi abwabil jannah. Syafaat Nabi SAW ya fi fathi abwabil jannah, yaitu di dalam membuka pintu-pintu surga. Artinya yang akan membuka pintu surga pertama kali adalah baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian syafaat yang kedua adalah syafa'atun amatun lirrusuli wal anbiya'i wal malaikati wal muwahhidina bil afrati al atfali. Yaitu syafaat yang umum yang dimiliki oleh para rasul, para nabi, malaikat, orang-orang yang mentauhidkan Allah, ya, dan al-afrati atau al-atfal, yaitu bayi atau anak-anak yang meninggal ketika masih kecil sebelum balik. Ini syafaat umum, ya. Nah, di antara bentuk syafaatnya adalah yaitu fi raf'i darajatil muwahhidin. Ya, syafaat berupa untuk mengangkat ya atau meningkatkan derajat orang-orang yang muwahhid, mentauhidkan Allah. Yang kedua, fi man istahaqqa ya dukhulin nari minal muwahhidina an la yadkhulaha. Ya, yaitu syafaat bagi orang-orang yang berhak untuk memasuki neraka dari para muwahhidin, namun dia tidak jadi masuk ke neraka tersebut. Jadi ini syafaat ya untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah. Artinya bukan orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang-orang yang mentauhidkan Allah tapi dia melakukan kemaksiatan. Mungkin dia mencuri, mungkin dia berzina, mungkin dia berkata dusta atau semisalnya. Dia berhak untuk masuk neraka. Fi man istahaqqa dukhulin nar. Ya, tapi karena ada syafaat dia an la yadkhulaha, maka dia pun tidak jadi masuk ke dalamnya. Ya, karena dapat syafaat tadi dengan izin Allah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah syafa'atu fi man dakhala an-nar minal muwahhidina bi an yukhraja minha. Syafaat bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah dan dia dimasukkan ke dalam neraka, kemudian nanti dia akan keluar darinya, dikeluarkan darinya. Yaitu diantaranya dengan adanya syafaat. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kata penulis di sini, ya, fasyafa'atul manfiyatu, adapun syafaat manfiyah, syafaat yang tertolak, ma kanat tutlabu min ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi ilallah. Yaitu syafaat yang ya diminta ya dari selain Allah yang ia tidak mampu kecuali hanya Allah, yang ia tidak mampu memenuhinya kecuali Allah. Ya, itu syafaat manfiyah. Qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Ya, sebelum datang suatu waktu atau suatu hari di mana di hari itu tidak ada lagi jual beli,
dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab khullah, ya, yaitu persahabatan yang akrab, dan sudah tidak ada lagi syafaah. Wal kafiruna, dan orang-orang kafir, humuz zalimun, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini syafaat manfiyah. Nah, kemudian yang ketiga adalah wasyafa'atul muthbatah, syafaat yang ditetapkan, ya, hiya allati tutlabu minallah, itu syafaat yang diminta dari Allah. Wasyafi'u mukramun bisyafaati, dan pemberi syafaat atau asyafi' mukramun adalah orang yang dimuliakan bisyafa'ah, dengan mampu memberikan syafaat, tentunya dari Allah. Wal masyfu'u lahu, dan orang yang diberikan syafaat, yang menerima syafaat, man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzni, adalah orang yang Allah meridhai ucapan dan amalnya setelah Allah izinkan, ya, setelah mendapatkan izin dari Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih, ya, siapa gerangan yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Artinya, ya, harus bisa maksud saya harus mendapatkan izin dari Allah agar seseorang itu dia bisa memberikan syafaat. Nah, baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kesimpulan apa dari bahasan kita di kaidah yang kedua ini? Kaidah kedua ini, ya, penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menerangkan bahwa orang-orang musyrikin Quraisy Arab dahulu, mereka ketika menyembah Allah, ya, mereka itu meyakini sejatinya mereka tidak menyembah sesembahan-sesembahan itu kecuali untuk dua hal: untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau mereka meyakini sesembahan-sesembahan tersebut adalah pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana perkataan mereka di dalam surat Az-Zumar tadi, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfah. Kami enggak menyembah mereka kok kecuali supaya kami bisa dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, itu kata mereka. Ya. Jadi li talabil qurbah. Alasan mereka yang pertama untuk apa? Untuk mencari kedekatan agar bisa dekat dengan Allah. Tapi dengan cara apa? Dengan cara mereka menyeru, meminta kepada selain Allah. Waliyadzubillah. Atau yang kedua adalah mereka, ya, ingin mencari syafaat atau menjadikan sesembahan mereka itu sebagai syafaat di sisi Allah. Ya, sebagaimana mereka katakan tadi, ya, di dalam surat Yunus, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu enggak bukan hanya pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah dua hal yang menjadi argumentasi orang-orang musyrikin Quraisy terdahulu, dan ini perlu untuk kita pahami ini. Ya, jadi mereka enggak cuma menyembah berhala, menyembah patung, enggak. Ya, mereka menyembah berbagai macam, ya, yang mereka sembah selain Allah, dan itu mereka lakukan dengan tujuan pertama supaya dekat dengan Allah, karena mereka meyakini Allah penciptanya, Allah pemberi rezeki baginya, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Mereka yakin tentang hal ini dengan seyakin-yakinnya. Tapi mereka jatuh kepada kesesatan dengan menjadikan selain Allah sebagai sarana bagi mereka untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Waliyadzubillah. Atau yang kedua, mereka berargumentasi bahwasanya yang mereka sembah itu adalah, ya, pemberi syafaat bagi mereka yang akan bisa menolong mereka. Ya. Nah, baik. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tentunya suatu hal yang sesat dan menyimpang. Bahkan inilah yang menyebabkan Nabi tetap memerangi mereka. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ajibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku itu bertanya tentang aku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah, aku ini dekat, fa inni qarib. Ajibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan,
Ya, aku akan mengijabahi doanya orang-orang yang mau meminta kepadaku idza da'ani, ketika dia memohon kepadaku. Allah itu nggak seperti makhluk, nggak perlu pakai perantara-perantara, nggak perlu pakai wasilah-wasilah, nggak perlu kita mendatangi kuburan-kuburan, nggak perlu kita mendatangi tempat-tempat keramat, nggak perlu kita mendatangi dukun-dukun dan lain sebagainya, agar kita jadikan mereka sebagai perantara agar bisa dekat dengan Allah. Nggak perlu itu semua. Karena kita bisa langsung minta kepada Allah. Allah mengatakan, fa inni qaribun, sesungguhnya aku ini dekat. Artinya Allah dekat dalam hal pengawasannya, ilmunya, pengetahuannya, ya. Dan ajibu da'wat da'i tada'an, dan aku akan mengijabahi, mengabulkan doa, permintaan orang-orang yang mau berdoa ketika dia meminta kepadaku. Ya. Nah, lalu kemudian ketika berbicara tentang syafaat tadi, ya, ingat syafaat itu ada dua macam tadi ya yang udah kita pelajari, yaitu syafaat apa? Syafaat manfiyah yang ditolak, tentunya yang nggak benar, ini yang syirik, dan syafaat muthbata, syafaat yang ditetapkan. Tapi syafaat muthbata ini juga memiliki syarat. Ada 3 syarat. Pertama, dengan izin Allah. Allah mengizinkan adanya syafaat tersebut. Yang kedua, Allah ridha kepada yang memberikan syafaat atau asy-syafi'. Yang ketiga, Allah ridha kepada al-masyfu' lahu atau al-musyaffa' lahu. Allah ridha kepada yang diberikan syafaat. Ya. Nah, kemudian meminta syafaat kepada orang hidup itu boleh dengan 4 syarat tadi yang udah kita pelajari. Apa syaratnya? Yang pertama, dia harus hadir. Dia harus hadir, harus ada. Nggak boleh ghaib. Artinya dia harus ada di depan kita, ataupun mungkin ya sekarang bisa pakai handphone atau yang semisalnya. Ya, hadir. Yang kedua, dia harus hayyan, hidup. Ya, hidup. Nggak boleh ketika dia sudah meninggal dunia. Yang ketiga, dia harus qadiron alaihi. Dia harus memiliki kemampuan. Yang dipinta itu adalah hal-hal yang mereka memiliki kemampuan. Ya. Karena apabila mereka nggak mampu, maka itu tidak diperbolehkan, ya. Itu suatu hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat adalah itu sebagai sebab saja. Sebagai sebab. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukannya. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan di kesempatan kita di pagi menjelang siang hari ini. Berkaitan dengan kaidah yang kedua, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan al-qaidatu tsalitsatu. Kaidah yang ketiga, insya Allah. Baik, mungkin kita tunggu pertanyaan yang masuk ya. Silakan yang ingin bertanya untuk mengetikkan di kolom chat ya. Silakan. Baik, ini ada pertanyaan ya. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga, amin wa antum kadzalik. Apakah diperbolehkan seseorang menyampaikan kepada temannya? Wah, ini kegeser sebentar ya. Seseorang menyampaikan kepada temannya, tolong cari saya di surga nanti ya, kalau kamu tidak menemukan saya. Bagaimana hukumnya kalimat ini? Nah, ini sebenarnya ada beberapa perincian dan ini sudah pernah saya bahas ya, meskipun secara ringkas ya. Ini beberapa tahun yang lalu ya, bahkan sebelum pandemi sebenarnya. Dan ini juga sudah pernah saya tanyakan kepada Syekhuna Walid ya, Saifun Nasr ya, muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, beliau mengatakan bahwasanya ini adalah ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya, tidak layak untuk diucapkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih teman kita itu masuk surga atau enggak. Dan juga kita nggak tahu bagaimana dengan kita sendiri. Karena ya ketika orang mengatakan tolong cari saya di surga nanti, ya kalau kamu tidak menemukan saya, ya. Jadi seakan-akan kita sudah mentadzim ya, yaitu menetapkan ya teman kita itu pasti masuk surga. Padahal ini suatu hal yang nggak boleh, ya. Nah, kemudian yang kedua, memang ada ucapan yang disandarkan kepada Ibnul Jauzi rahimahullah, ucapan yang semakna seperti ini ya.
Ya, namun ya sebagaimana kita tahu bahwasanya ucapan ulama, perkataan ulama bukanlah dalil, ya, bukanlah dalil. Karena itu apa perkataan beliau maka kita bawa ke fi ahsani mahmalah. Kita bawa kepada apa namanya? Kemungkinan yang paling baik. Ya, apa kemungkinan paling baik? Ya ini sebagai bentuk rojaan, apa harapan ya. Artinya kita sama-sama berharap dan ini dalam rangka ya, bahasan untuk bersahabat dengan orang-orang saleh ya, menghasung untuk berkawan dengan orang-orang saleh yang insya Allah dengan kesolehan itu bisa menjadi sebab kita mendapatkan ridha dan cinta Allah sehingga Allah memasukkan kita ke dalam surga ya. Nah ini jadi memang ada seperti ini dan juga sebenarnya ada riwayat-riwayat yang lain juga ya, riwayat yang disandarkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ya, yang berisi tentang kisah antara dua orang yang bersahabat antara mukmin dengan orang kafir, dengan kafir dan kafir ya, di mana ketika nanti di yaumil qiyamah ya, persahabatan orang mukmin dan mukmin itu apa ternyata bermanfaat ya, sehingga kawan yang satu tadi itu dia mendapatkan ancaman neraka, lalu dengan syafaat dari sahabatnya, karena memang seorang muslim itu bisa memberikan syafaat dengan izin Allah ya. Ini babnya kembali kepada syafaat tadi ya, bab kembali kepada syafaat, sehingga dengan sebab syafaat tadi akhirnya kawannya tadi tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka ya. Nah juga sama dengan orang kafir tadi, malah dengan sebabnya akhirnya ya mereka semua sama-sama saling membenamkan diri ke dalam jahanam ya, waliyadzubillah wa nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah ya. Kemudian poin berikutnya, poin ketiga ya, apa sebenarnya yang lebih baik ya adalah kita sama-sama saling mendoakan, sama-sama saling meminta kepada Allah agar kita semua dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jannahnya atau di dalam surganya. Itu yang lebih utama dan lebih baik daripada perkataan ya tolong cari saya di surga nanti kalau kamu tidak mendapati saya ya. Karena ini ucapan yang dikhawatirkan itu mengandung tazkiyatul nafsi, yaitu memuji diri, atau kita sudah mengklaim seakan-akan teman kita ini masuk surga atau yang semisalnya. Jadi yang lebih baik adalah kenapa kita nggak mengatakan yuk mudah-mudahan kita bersahabat di dunia sampai di surga ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah bertaubat namun masih memiliki hutang karena dulunya mencuri atau masih memiliki hutang namun belum mampu untuk membayar karena beberapa hal, pernah menggibai saudaranya, apakah ruhnya akan tergantung karena hutang? Bagaimana jika ia memiliki anak soleh yang terus mendoakannya? Apakah ruh orang tersebut akan bergantung sampai hutang? Nah, jadi intinya begini ya, kita nggak bisa pungkiri bahwasannya doa anak soleh itu bermanfaat. Kita nggak bisa pungkiri, ini umum, ya ini sifatnya umum. Kemudian datang hadis-hadis dari Nabi SAW tentang masalah hutang. Nah, hutang ini adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Seseorang ketika bertaubat, maka itu hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hubungan kaitan antara dirinya dengan Allah. Ya. Tapi ketika itu kaitan antara makhluk dengan makhluk, maka makhluk harus berusaha mencari istihlal, penghalalan dari saudaranya tadi. Nah, karenanya bisa jadi ketika dia memohon ampun kepada Allah, Allah ampuni, lalu kemudian ketika dia dihisab dan dia memiliki hutang dengan saudaranya, kemudian dihadapkan saudaranya, kemudian ditanya tentang hal tersebut, ya bisa jadi saudaranya memaafkan dan bisa jadi tidak memaafkan. Ya, dan semuanya dikembalikan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Maha Adil di dalam keputusan dan ketentuannya. Ya. Nah, termasuk hutang. Ya. Hutang ini tentunya sesuatu yang akan terus menggantung sampai ada yang melunasi hutang tersebut. Ya, di antaranya oleh ahli warisnya. Ya, oleh ahli warisnya itu harus melunasi hutang tersebut atau yang memberikan hutang itu menghalalkan. Kalau misalnya kita merasa punya hutang dari seseorang atau si fulan, maka kita upayakan membayar hutang tersebut.
Atau minimal kita berusaha untuk mencari penghalalan apabila kita nggak mampu untuk membayar hutang tersebut. Ya, atau kita sampaikan kepada anak-anak kita atau orang-orang yang bisa membantu kita, misalnya kita kenapa-kenapa, ya agar mereka yang membayarkan hutang tersebut, misalnya ke anak kita atau yang semisalnya. Jadi intinya kita berupaya untuk apa? Untuk bari'atu dhimmah, melepaskan diri kita dari tanggungan. Karena ini hal-hal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya kita mencuri barang, maka kita harus kembalikan barang tersebut. Misalnya barangnya sudah nggak ada, barangnya sudah rusak, maka kita berupaya untuk bisa menghadirkan barang atau minimal kita cari orang yang kehilangan itu, kita sampaikan ya, dan kemudian kita minta maaf dan kita minta kepada mereka misalnya barang itu udah nggak ada tuh, kita tanya kepada mereka itu mungkin barang yang lain yang seperti apa yang bisa menjadi pengganti, ya. Atau misalnya mereka akhirnya menghalalkannya, maka ya sudah, kalau sudah halal itu alhamdulillah berarti, ya. Atau kalau misalnya kita punya hutang yang begitu banyaknya, kemudian sampai sekarang kita belum mampu untuk melunasinya, maka apabila hutang itu mengandung riba, maka kita harus bertaubat kepada Allah. Dan kita berupaya untuk melunasi pokoknya saja. Ini perhatikan, pokoknya saja. Misalnya kita punya utang 10 juta, sekarang utang kita jadi 20 juta, maka cukup kita lunasi yang pokoknya saja 10 juta, dan kita minta supaya yang bunganya itu dihapuskan. Ya. Atau misalnya kita punya hutang ya 20 juta, kita nggak sanggup dan nggak mampu untuk melunasinya, maka kita berupaya semaksimal mungkin kita minta kepada orang yang memiliki piutang tadi, ya, orang yang menghutangkan itu, kita minta kepada mereka kesabarannya, ya, dan tenggat waktu yang bisa kita berikan. Artinya kita harus berusaha, entah itu jual barang, jual ini, itu hutang harus dibayarkan, dan ini perlu kita sampaikan kepada ahli waris kita kalau kita punya hutang yang banyak. Ya, dan juga ya mudah-mudahan sang pemberi hutang itu, ya, jika misalnya yang berhutang kepadanya meninggal dunia, dia mengikhlaskannya, karena itu adalah tentunya bagian dari sedekah, ya, yang Allah akan ganjar dengan pahala yang berlimpah, ya. Nah, jadi ini diantara hal-hal, ya, apabila berkaitan dengan masalah hutang. Karena itu tidak benar apabila orang itu punya hutang, kemudian dia nganggap, ya, insya Allah anak saya soleh, dengan doa anak saya, maka insya Allah saya akan diampuni oleh Allah. Karena ada hak-haknya hamba yang harus ditunaikan. Allah Maha Adil, ya. Allah Maha Adil artinya apabila itu berkaitan dengan hak hamba, maka hamba tersebut harus menyelesaikannya, harus istihlal, ya, harus mencari penghalalan, ya, darinya. Nah, Allah alam shawab. Apakah boleh menginginkan sesuatu dengan mengucapkan bismillah atau bersalawat kepada Rasulullah supaya yang kita inginkan itu terkabul? Bisa berupa barang atau apa saja. Yang perlu kita pahami bersama adalah, ya, bersalawat kepada Nabi SAW itu adalah sunnah. Anjuran dari Nabi. Adab kepada Nabi. Dan setiap kali kita bersalawat, man shalla salatan alayya, kata Nabi, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, ya, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Nah, ini balasan dari Allah, dibalas salawatnya 10 kali, ya, karena ini termasuk bagian dari ibadah. Karena itu hendaknya seseorang dia boleh memperbanyak salawat, bagus, tapi nggak boleh dia mengkhususkan atau mengaitkan salawat dengan hal-hal tertentu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi. Contoh misalnya, mau makan, salawat dulu. Salawat baik, kita nggak pungkiri. Tapi mau makan kita salawat, pertanyaannya adalah, siapa yang mengajarkan? Mau makan salawat dulu misalnya. Ya, siapa yang mengajarkan? Loh, kenapa Ustaz kok perlu cari tahu siapa yang mengajarkan? Karena begini, ya, kita coba lihat, siapa sih manusia yang paling mencintai Rasulullah? Sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sahabat-sahabat lainnya. Siapa ulama yang paling mencintai Nabi?
Tentunya para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama 4 imam madhab, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal paling mencintai Rasulullah. Di antara bentuk kecintaan mereka kepada Rasulullah adalah salawat. Mereka tahu itu. Mereka alim, mereka orang-orang yang pintar. Lalu kemudian, jika mereka adalah orang yang alim dan orang yang paling mencintai Rasulullah dibandingkan kita dan paling alim daripada kita, pertanyaannya adalah, siapa yang lebih pintar? Kita atau mereka? Kita akan jawab mereka lebih alim daripada kita. Kemudian yang kedua, ya, kalau kita bersolawat sebelum makan, maka kita tanyakan nih, itu perbuatan baik enggak? Kalau Anda jawab enggak baik, ngapain Anda lakukan? Pasti Anda akan mengatakan, itu perbuatan baik kok, aku sholawat, oke, itu perbuatan baik. Oke, baik memang bersolawat. Kemudian pertanyaan ketiga, kalau itu baik, ya sahabat Nabi tahu enggak kalau itu baik? Abu Bakar tahu enggak kalau itu baik? Umar tahu enggak kalau itu baik? Utsman tahu enggak kalau itu baik? Ali tahu enggak kalau itu baik? Atau kita baliklah. Imam Syafi'i tahu enggak kalau itu baik? Ahmad bin Hanbal tahu enggak kalau itu baik? Abu Hanifah tahu enggak kalau itu baik? Malik bin Anas tahu enggak kalau itu baik? Kalau Anda katakan enggak tahu, berarti Anda menuduh, Anda mengatakan Anda lebih pintar daripada mereka. Kalau Anda mengatakan ya mereka lebih tahu, mana buktinya? Ya. Oke, kita terima Anda mengatakan mereka lebih tahu, ya, bahwasanya itu baik. Mereka mengatakan baik. Pertanyaan berikutnya, mereka amalkan nggak? Mereka mempraktekkan nggak sebelum makan itu mereka bersolawat? Ya, mereka mempraktekkan atau enggak? Kalau Anda mengatakan mereka tidak mempraktekkan, berarti Anda menuduh mereka orang-orang yang tidak mempraktekkan ilmu. Tuduhan yang besar. Tidak mengamalkan ilmunya. Tapi kalau Anda mengatakan bahwasanya mereka mempraktekkan, mengamalkan, mana buktinya? Mana dalilnya? Mana hujahnya? Harus ada buktinya, dalilnya, hujahnya. Di dalam buku apa? Di dalam kitab apa? Hingga akhirnya kesimpulan terakhir, ternyata kita sendiri yang membuat-buat atau mengarang-ngarang bersolawat sebelum makan. Meskipun solawat itu baik, tapi kalau kita khususkan tanpa ada pengkhususan dari Nabi, maka pengkhususan itu jatuh kepada perkara-perkara bid'ah. Ya. Nah, lalu kemudian kembali ke masalah niat. Ya. Kita tahu bahwasanya niat itu suatu hal yang penting, ya. Bahkan menjadi syarat amal kita diterima atau tidak itu adalah juga bergantung kepada niat. Seseorang ketika berniat untuk bersolawat kepada Nabi, apabila niatnya itu adalah karena kecintaan kepada Nabi, ya, karena ingin mendoakan Nabi, maka Allah akan balas itu. Tapi kalau niatnya dia untuk bersolawat tujuan dunia, misalnya aku solawat, aku ingin pamer supaya aku dianggap sebagai orang yang mencintai Nabi, riaan atau sum'atan supaya didengarkan oleh orang, wah, atau dia bersolawat supaya ingin memamerkan suaranya yang indah, atau semisalnya, kira-kira solawatnya berguna enggak? Manfaat enggak? Enggak bermanfaat. Malah bisa mendatangkan dosa baginya. Lalu bagaimana ketika orang bersolawat, ya, untuk mengharapkan hal-hal dunia? Dia bersolawat supaya bisa dapat mobil. Dia bersolawat supaya bisa dapat motor. Sekarang ini muncul ya fenomena, ya pengen dapat rumah mewah, solawatin aja. Pengen dapat mobil mewah, solawatin aja. Ingin mendapatkan uang bermiliar-miliar, solawatin aja. Apakah serendah itukah solawat Nabi yang mulia alaihissalam? Dinilai dengan dunia yang hina, dengan rumah yang mewah, dengan mobil mewah, dengan apakah seperti itu? Ini berarti termasuk ya menghinakan salawat Nabi SAW, merendahkan salawat Nabi yang mulia alaihissalam. Ya, Anda boleh berdoa minta kepada Allah, dilapangkan rezeki, dimudahkan urusan, boleh doa kepada Allah, tapi jangan beramal, mengamalkan sesuatu dari ibadah dengan tujuan dunia. Bedakan ya, Anda doa boleh minta kepada Allah. Ya Allah, ya mudahkanlah urusanku ya Allah, boleh.
Meskipun kurang baik ketika kita mentakyin misalnya, ya Allah, berikan aku rezeki supaya aku bisa membeli BMW yang tipe seperti ini, yang sisinya seperti ini. Ini adalah suatu hal yang nggak baik ya, suatu hal yang dibenci. Ya. Namun kita boleh, ya Allah berikanlah aku rezeki yang halal dan thayyib. Nah itu suatu hal yang baik. Tapi jangan sampai ketika kita beribadah, kita berzikir, kita membaca Al-Quran, kita bersalawat, atau yang semisalnya, tujuan kita adalah mendapatkan dunia. Nggak boleh. Ya. Kecuali itu sebagai tabi', sebagai penyerta saja. Contoh misalnya, umroh. Aku umroh dalam hati lillahi ta'ala, tapi sebagai penyerta misalnya, ya aku kepingin jalan-jalan di Mekah, pengen jalan-jalan di Madinah, itu sebagai penyerta, itu boleh. Karena tujuan utamanya umrah karena Allah. Misalnya dia juga akhirnya jalan-jalan di Taif, itu boleh-boleh saja. Karena sebagai penyerta. Itu suatu hal yang diperbolehkan apabila sebagai tabi. Atau misalnya aku berpuasa Senin Kamis karena Allah lillahi ta'ala. Ya, dan juga di antara manfaatnya itu puasa bisa menyehatkan badan. Jadi sehatnya badan cuma sebagai tabi' yang mengikuti dari niat utama. Niat utamanya adalah ibadah. Ya. Nah, juga sama misalnya bersilaturahim. Ya, niatnya karena Allah, aku bersilaturahim. Nah, kemudian tabi' ya, apalagi datang dalil bahwasanya dengan bersilaturahim itu dapat memanjangkan usia dan dapat melapangkan rezeki. Itu boleh-boleh saja. Ya. Ini yang demikian boleh. Tapi kalau misalnya aku bersolawat supaya dapat mobil, aku berzikir ini dan itu supaya usahaku lancar, maka ini adalah suatu hal yang nggak benar dan suatu hal yang nggak baik. Bahkan ini termasuk merendahkan amal-amal ya yang kita lakukan tadi. Karena dunia itu sejatinya hina dan rendah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi hutang orang tua itu apakah diwariskan juga? Iya. Jadi menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Ahli warisnya harus melunasi hutang tersebut. Karena apabila tidak, kasihan orang tuanya. Ya. Bagaimana jika kita menemukan uang sebesar 200.000 di jalan dan kita tidak tahu pemiliknya siapa dan kita juga belum mengumumkannya dan saat itu terlanjur pindah dari kota tempat uang tersebut ditemukan. Bagaimana cara mengembalikan uang itu tersebut? Jadi begini ya, apabila uang itu secara urf adalah uang yang banyak, ya, secara urf ya, secara urf itu kebiasaan yang berlaku itu uang yang banyak, misalnya kita ketemu uang 50 juta, itu berarti uang yang banyak gitu dibutuhkan, maka kita umumkan. Ya kita umumkan ya yang di sarana-sarana yang bisa kita umumkan. Nah, tapi nggak langsung kita kasih tentunya. Jadi perlu untuk kita sampaikan, maksudnya dicek, diverifikasi, ya itu uangnya bagaimana di tempat apa dan seterusnya gitu ya. Atau boleh kita titipkan kepada suatu institusi yang memiliki otoritas dan kredibel. Seperti misalnya kita serahkan ke polisi. Adapun nanti dipakai polisi mau ini itu bukan urusan kita. Yang penting kita serahkan kepada lembaga atau institusi yang memang ya mereka seharusnya mencari pemiliknya. Tapi kalau itu uangnya uang kecil, uang sedikit ya, misalnya kita ketemu 100.000, 200.000 gitu kan, dan itu maksudnya di jalan raya yang tentunya kita kesulitan untuk bisa mencari tahu gitu kan, ya. Jadi kalau jumlah-jumlah kecil seperti yang paling baik adalah apa? Adalah kita sedekahkan uang tersebut. Ya, kita masukkan dan kita niatkan bagi sang pemilik tadi. Itu adalah suatu hal yang lebih baik tentunya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menjelaskan kepada anak Allah itu dekat, Allah itu di mana? Ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang Allah ya kita pakai dalil. Ya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Arsy-Nya Allah berada di atas langit. Dan Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita. Allah itu qarib, Allah itu dekat dengan kita. Artinya, kita ajarkan mereka tentang konsep muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Dimanapun kita berada, Allah melihat kita, Allah mengetahui kita, Allah menjaga kita dan seterusnya. Ya.
Jadi ajarkan mereka konsep al-muraqabah, merasa diawasi Allah. Ya, untuk detailnya itu sudah pernah kita bahas ya. Nanti bisa dicari di channel YouTube. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan dan ini juga sudah mau masuk waktu zuhur ya, di waktu Sidoarjo dan sekitarnya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.